Alaihi Wasallam syuja'ah. Syuja'ah itu pemberani, kendel. Beliau itu kalau mimpin perang di depan beliau. Jarang banget loh ada panglima kok dengar maju, panglimanya ini buri. Jadi anak buahnya biar mati dulu. Nanti kalau kalah panglimanya mulai. Rasulullah itu kalau perang itu ada di depan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu dijak gelut sama seorang ahli gulat. Kanjeng Nabi maju. Ini apa? Keistimewaan baginda Rasulullah SAW yang kita semua ini harus niru. Ojo niru serbane tok, imamahe tok. Jangan niru jubahe tok. Niru itu segala-galanya, akhlaknya, jiwanya, kepemimpinannya, kedermawanannya, tiru semua. Di antara akhlak baginda Rasul yang harus kita tiru adalah mamuniha minas sakhai wal jud. Kanjeng Nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dermawan, sifat mengalah. Apabila Rasulullah memberi sesuatu kepada orang, memberinya itu banyak. Ya kaya kowe, ibrit-ibrit. Kanjeng Nabi itu kalau memberi sesuatu itu banyak. Dan mengalah. Rasulullah itu sering memberi sesuatu sama orang. Beliau sendiri lapar. Rumahnya sederhana banget. Kalau kamu membuat rumah bagus ya untuk kamu semua. Kanjeng Nabi enggak. Untuk umat. Dalamnya Rasulullah itu sering ditempati sahabat-sahabat berdatangan yang istirahat. Bahkan dalamnya kanjeng Nabi diwakafkan untuk apa juga? Untuk Masjid Madinah. Masjid Madinah itu rumahnya kanjeng Nabi. Di dalam Masjid Madinah itu ada makam kanjeng Nabi. Itu rumah beliau ini. Hatta jada bikulli maujud, nyampe-nyampe semua yang dimiliki disodaqohkan semua. Mengalah untuk umat. Seringkali membeli makan orang, Rasulullah sendiri lapar. Wa athara bikulli madlubin wa mahbub. Rasulullah mengalah bikulli madlubin, setiap sesuatu yang dicari wa mahbubin dan dicintai. Mengalah untuk orang lain. Ini perangnya yang dahsyat. Kenapa Al-Mubarak dilarang ikut lomba? Bukannya enggak bisa mengalahkan, enggak. Saya ini orang cerdas. Jangan berebut dengan harta. Jangan berebut dengan hadiah. Jangan berebut dengan keuntungan. Jangan. Mengalah. Illa fi amril akhir, kecuali perkara akhirat aja ngalah. Kayak sholat nempat di depan, ngaji nempat di depan, belajar yang sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat-nasihat guru, mengamalkan ilmu. Wa mata wa dir'uhu marhunah inda Yahudi. Saking dermawane kanjeng Nabi nyampe-nyampe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat itu nyampe ninggal ke utang. Untuk apa? Untuk sedekah. Baju perangnya kanjeng Nabi itu digadekan. Wa mata wa dir'uhu, baju perang. Marhunatun, digadekan inda Yahudiyin, digadekan kepada orang Yahudi.
Saking dermawane. Kamu mati, bodohmu birang-birang. Ninggal ke sapi sekian, ninggal ke tanah sekian, ninggal ke rumah sekian. Besok bagaimana di hadapan Allah? Kamu berlatih. Berlatih yang hebat. Temanku ngajak saya apa? Bakar-bakar tahun baru. Apa kata saya? Oh ya, padahal yang asli saya punya acara. Saya punya acara sendiri. Apa kata saya? Udah, nanti belanja saya yang nyukupin. Saya transfer uang 1 juta. Tidak cuma itu. Ustaz, kalau bisa ada kepitingnya. Apa kata saya? Udah beli. Saya nggak punya uang. Udah. Tak transfer 500.000. Nanti anak-anaknya diajak ya. Saya bawa buku tulis. Istrinya diajak. Tempatnya di mana? Jangan di rumah saya. Di rumah siapa ini? Teman-teman ajak semua, nanti transportnya saya yang nyukupin. Hidup ini itu dia beluakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk berlomba-lomba ayyukum, di mana di antara kamu semua ahsanu, lebih baik amalah, amalnya. Kalau masih jadi santri seperti ini ngalah. Biar kamu fakir aja. Biar kamu nggak punya uang aja. Nanti hebat. Kehebatan orang di saat fakir. Kehebatan orang di saat nggak punya uang. Kehebatan orang di saat kamu mengalah untuk orang lain. Jangan terbiasa menguasai harta. Nggak benar itu. Ala asu'i min syairin li tu'ami ahlihi. Beliau menggadekan baju kere, baju perangnya itu untuk apa? Untuk beli syairin, untuk beli gandum. Li tu'ami ahlihi, untuk makanan keluarganya. Artinya untuk sedekah. Paham? Ini loh Rasulullah nyampe seperti itu. Waqad haja ghunaima hawazin wa ya minasyabji sitatu ala fi ra'as. Kanjeng Nabi itu kalau punya apa itu, kalau mendapatkan ghanimah itu dibagi-bagi semua itu, tidak ada disisakan sedikit pun. Dibagi-bagikan pada para sahabat. Warwa Abu Wa'il an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah cerita, qalat, beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bisa'. Kanjeng Nabi di waktu wafat tidak meninggalkan uang sama sekali. Uangnya disedekahkan semua. Ma taraka Rasulullah tidak meninggalkan dinaron, dinar boleh dirhaman dan dirham. Maksudnya dinar itu uang terbuat dari emas. Dirham itu uang terbuat dari perak. Tidak meninggalkan uang sedikit pun. Wala satan, tidak meninggalkan kambing. Karena bapakmu mati kambingnya sakandang. Di sini loro. Wala ba'iran, Rasulullah tidak meninggalkan unta. Fakir. Wala awsa bisa, dan tidak mewasiatkan dengan sesuatu. Bagaimana wasiat orang di bondo kok? Orang yang wasiat itu kan yang punya harta. Paham? Warawa Amr bin Murrah an Shuwaid bin al-Harith an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala
Abi Dzar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yasurruni, tidak ada sesuatu yang membahagiakan kepada aku, annali uhudan dahaban. Saya mempunyai emas 1 gunung Uhud. Tidak membahagiakan. Kamu nubuk-nubuk bondoi. Ini. Jangan. Saya itu nggak pernah nyimpan uang sedikit pun nggak pernah. Selalu kosong. Sama mana ini saku ono barangnya paling pointer. Selalu kosong. Tadi malam itu ada tamu. Pengen tak sangoni. Dileleran di duit. Ini saja masih punya hutang sama si Hasan itu 500.000. Kalau bisa orang itu memberikan yang terbaik. Datang ke rumah langsung tak, sebelum ngomong sama saya langsung tajak makan. Dalam hati saya, ya Allah, semamanya saya punya uang banyak, tentu orang itu tak sangoni. Oh, saya tuh nggak kepingin. Makanya ada kiai datang juga gitu. Tak berikan semua sekian juta. Latih, kita ini pengen niru sopo, wewe gini, niru sopo, niru Korun lagi. Nanti aku niru Fir'aun. Pengen niru siapa kamu itu? Tidak ada yang membahagiakanku apabila aku mempunyai emas 1 gunung Uhud. Apa itu? Untuk apa? Unfikuhu fi sabilillah. Aku sedekahkan ubadada fi sabilillah, di jalan Allah. Amutu yauma amutu wa indi minhu dinar ila an u'idda li ghorimin. Amutu, aku mati, yauma amutu, di hari kematianku, wa indi minhu dinar. Seumpamanya toh aku mempunyai dinar, mempunyai uang, illa an u'iddahu li ghorimin, kecuali uang itu akan kusediakan li ghorimin, kepada orang yang punya hutang. Di Nabi yang ini mulai mikir ke wong liya, mulai mikir ke umat. Kamu itu yang dipikir ke, ora mikir belas. Bagaimana supaya kita mikir? Niru Kanjeng Nabi. Setiap melihat orang didoain yang baik, didoain sehat walafiat, didoain semoga giginya nggak sakit lagi. Aku nggak pernah dengan santri. Biar ini nggak pernah. Biar Gusti Allah memilihkan yang terbaik. Gue nak menomo, iya nak Gusti Allah seneng dengan doa saya. Kalau nggak seneng, biarkan aja. Sing untune loro, ken loro untune, ken ngrasake, ken rasane aku dhisik ngrasake untukku loro ya kowe meneng ae. Saiki belas dendam. Didoakan yang baik-baik, dipikirkan, dipilihkan yang terbaik. Paham Manuel? Punya uang enggak Il? Punya uang enggak? Punya. Begini-gini kawan nih. Kalau nggak punya berarti sama Il. Aku juga nggak pernah punya Il. Biar keramat orang hebat itu tidak nggak punya uang. Yang penting hidup rawis. Ngapain? Daripada kamu punya uang tapi kamu mati ya. Orang nggak punya uang tapi hidup. Malah orang sing ngomong ini ya wah. Hidup enggak punya uang, kepala mati baik. Lo enggak pelak. Sing mati baik kepengen hidup mana? Wa kana idza su'ila al-ata wa huwa mu'dim amara sa'il bisyira alah. Kanjeng Nabi itu kalau diminta-minta selalu memberi. Bahkan
Wa kana idza su'ila, apabila beliau dimintain, wa mu'timun. Sementara Rasulullah enggak punya, apa kata Rasul? Amaro as-sa'il bisyira ialah. Apabila baginda Rasul dimintain sesuatu enggak punya, lalu orang yang minta tadi itu diperintah sama Rasulullah untuk membeli sesuatu atas nama baginda Rasul. Nanti yang bayar Rasulullah. Makanya Nuaiman pernah itu. Nuaiman itu melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu itu. Rasulullah itu dermawan imbo. Nuaiman beli unta orang ini. Beli. Berapa? Sekian. Ya wes. Oke. Nanti yang bayar itu ya, yang duduk itu loh. Rasulullah duduk lagi kajian sama sahabat nih. Nuaiman bawa unta, ngajak teman-temannya, ayo disembelih. Ini yang beli Rasulullah. Wah, semangat semua sahabat. Gimana gak semangat? Wah, yang ngeleh. Wah, dibuat pesta, terus dibagi-bagikan. Di antara yang dibagi itu Rasulullah juga dibagi. Rasulullah ikut makan juga. Selesai makan ludes, tinggal tulang-tulang saja. Yang punya unta tadi menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta uang. Uang apa? Uang tadi unta yang katanya panjenengan beli unta saya. Loh, siapa yang ngomong? Itu Nuaiman. Rasulullah pun senyum. Nyatanya Rasulullah juga ikut makan. Dermawannya lu nyampe seperti ini. Aku yakin maupun yang digitukan kamu marah kamu. Siapa mau? Mau ayat langsung ya. Ayat dilapor ke polisi. Kamu buahil. Jadi Nabi senyum. Lalu Rasulullah masuk dalamnya. Kemudian Rasulullah ngambil uang. Kemudian dibayarkan. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Dibayar. Enggak marah sama sekali. Jangankan itu unta ya. Nuaiman itu pengen perutnya lapar, pengen makan, gak ada makanan ya. Kebetulan ada orang yang sedang nungguin makanan. Ada makanan ditungguin, biar gak dicuri orang. Berhubung Nuaiman pengen beli makanan, gak ada uang. Apa yang dilakukan beliau? Beliau itu cari orang yang mau beli budak. Kamu mau beli budak? Budaknya siapa? Budak saya. Di mana? Itu orangnya, itu yang nungguin makanan itu budak saya gitu. Mau enggak? Berapa harga? Udah, enggak usah mahal-mahal, sekian. Gimana? Ya udah, saya beli. Diberi uang, tinggal pergi. Orang tadi yang beli budak itu langsung kamu itu udah budak saya, udah dijual sama majikanmu. Apa? Kamu udah dijual dari majikanmu. Ngawur siapa? Itu Nuaiman. Ngawur. Saya ini enggak budak. Wah, kamu itu bohong. Kamu enggak ngakuin kalau diri kamu. Udah, ayo ikut. Enggak, saya enggak budak. Saya udah bayar sama majikanmu. Ngawur, saya enggak budak. Gue kira mana? Hampir tarung itu, hampir gelut itu. Gus, ambilkan nanti. Isu. Nyampe dilaporkan ke Rasulullah. Masalah ini sudah dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana atur kanjeng Nabi? Saya itu beli budak. Sudah saya bayar. Pengen saya bawa, orangnya nggak mau. Apa kata budak ini? Ya Rasulullah, itu ngawur itu. Saya tidak budak. Kanjeng Nabi tanya, siapa yang melakukan? Nuaiman ya Rasul. Lah Rasulullah itu sudah ngerti kan. Nuaiman aja kelakuannya ngono iku.
Rasulullah bukan marah, bukan manggil sama Nuaiman. Rasulullah langsung masuk rumah, ngambil uang, dibayar. Udah, damai aja. Berapa harganya tadi? Sekian ya Rasul. Udah. Mereka Nabi gak marah belas orang yang ngani Nuaiman. Bahkan Rasulullah guyu cikikian. Rasulullah senyum, ini orangnya. Saking dermawane Kanjeng Nabi, ya, aku yakin pokoknya yang sedikit bukan kamu itu. Aku yakin. Nah, yang jual siapa? Nuaiman. Ya urus sama Nuaiman sendiri kok ini mesti marah. Ya, tapi Rasulullah enggak marah. Dia kan mengganti uangnya. Ini loh Rasulullah. Orang yang luar biasa, sayangnya sama sahabat itu seperti itu. Dan beliau tidak pernah mengatakan, wah, dolimi aku. Enggak pernah. Makanya usahakan kita orang ini memperbanyak sholawat. Paham? Memperbanyak sholawat. Pernah suatu ketika baginda Rasul ditanya, ya Muhammad, bumi dan langit semuanya ini milik siapa? Apa kata Rasul? Milik panjenengan Kanjeng Gusti. Lalu Rasulullah pun ditanya lagi, kamu milik siapa? Milik panjenengan ya Rabb. Saya milik kamu ya Rabb. Lalu Allah tanya lagi kepada baginda Rasul, ya Muhammad, saya milik siapa? Gusti Allah tanya sama Kanjeng Nabi, ya Muhammad, saya milik siapa? Langsung saat itu juga Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Saking cintanya dengan Allah, namanya disebut menggetarkan hati. Orang itu kalau benar-benar cinta namanya disebut itu menggetarkan hati. Gimana? Kamu kalau benar-benar cinta sama saya, nama saya disebut meneteskan air mata. Apalagi saya melakukan kajian semacam ini, kau akan duduk mendengarkan dan mengamalkan. Saking rindunya baginda Rasul, nyampe-nyampe Allah bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, aku milik siapa? Nangis. Setelah nangis, Allah menjawabnya, ya Muhammad, aku adalah miliknya seseorang yang senantiasa membacakan sholawat untukmu. Luar biasa. Paham? Gusti Allah milik siapa? Milik orang-orang yang senantiasa membacakan sholawat untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya macane sing sopan. Jujugetan itu nafsu. Baca sholawat sing tetretean ning gone lapangan itu nafsu syahwat. Itu wis ra maca sholawat men. Putra putri lanang wedok campur aduk. Mbah Hasyim Asy'ari nate dawuh, beliau mengatakan di antara bid'ah dolalah, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek, yaitu orang mengadakan maulidun Nabi, di tengah-tengah maulidun Nabi antara lelaki dan perempuan campur aduk. Mereka itu lah yang mengadakan konser-konser maulidun Nabi ning lapangan lanang wedok campur aduk. Bahkan perempuannya berangkat ini kaya pekerja karaoke. Wajahnya di plafon. Wajahnya dipules. Bau badannya semerbak harum. Nyampe sana, ujung-ujungnya bukan baca sholawat, jogetan. Jogetan, gini. Jogetan, rusak. Itu gak bisa sholawat itu pelecehan terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang susah pulang masih susah. Yang punya hutang setelah datangi maulidun Nabi, hutangnya ya masih ada, kira lunas. Yang fakir masih tetap fakir. Yang perutnya lapar masih tetap lapar. Orang-orang sing mangan. Menawa aja ditiru.
Baca solawat biasa. Dan solawat itu tidak harus berbentuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Enggak. Solawat itu adalah jalurnya banyak. Kamu senyum tidak menyuarakan suaramu, bagian daripada solawat. Kamu menolong orang, bagian daripada solawat. Solawat itu tidak harus berbentuk kata-kata, tapi berbentuk perbuatan yang dicocokkan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaro asail bisyiro alaih walam yarudahu sifro. Kanjeng Nabi itu kalau dimintai oleh sahabat sekali minta diberi, minta diberi, minta diberi. Apabila mereka minta kepada Rasul sedangkan Rasulullah tidak punya, apa kata Rasul? Ya Rasulullah, saya minta gandum ya Rasul, minta bahan makanan ya Rasul. Rasulullah nggak punya. Kemudian Rasulullah mengatakan, udah saat ini saya nggak punya uang, pergilah kau ke pasar, hutanglah gandum atas nama diriku, nanti saya yang membayar. Dermawan lo kayak gini. Amaro asail, amaro Rasulullah memerintah, asailah orang yang minta. Bisyiroi dengan membeli alaihi. Alaihi. Membeli sesuatu. Walam yarudahu sifron. Jadi disuruh membeli sesuatu dan sesuatu itu tidak diberikan ke Rasulullah, langsung dimpek dan yang nanggung Rasulullah. Hutangnya yang nanggung Rasulullah. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika Sayyidina Umar cerita, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki jaa mendatangi sowan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian lelaki tadi minta. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fasa'ala, kemudian mereka minta kepada baginda Rasul ayyutiyahu. Setiap Rasulullah diminta diberi, minta diberi, minta diberi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma indi syai', delalah orang duwe blas. Rasulullah mengatakan ma indi syai', ma indi tidak ada di sampingku syai'un sesuatu. Maaf, aku tidak punya apa-apa. Walakin ibta alayya. Walakin ibta, udah belilah kau alayya atas namaku. Disuruh membeli sesuatu atas nama Kanjeng Nabi. Fa idza ja'ani qadaituhu. Fa idza ja'a, maka apabila datang nih kepada aku syai'un sesuatu, qadaitu, aku yang akan membayarnya. Qadaituhu, aku yang akan membayarnya. Luar biasa kan? Ditiru niku. Paham? Ditiru, kamu bakhil. Bakhil. Beripat mangger melek, isine duit. Angger melek, isine jajan. Sekali-kali jajanmu itu untuk teman. Kamu beli sesuatu di warung, sesuatunya tidak kau makan, diberikan ke teman. Paham? Kemarin itu ada tamu-tamu butuh nulis-nulis. Saya merintah sama santri. Siapa kemarin? Hasan. Tak suruh beli buku. Bukunya tidak untuk saya, tak berikan ke orang. Ya memang seperti ini. Bagaimana hidup kita kalau tidak niru baginda Rasul? Kaya niru sopo? Niru siapa? Resah. Nyampe-nyampe saking dermawane Kanjeng Nabi, nyampe-nyampe faqala Umar, Sayyidina Umar nyampe ngomentari Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taitahu, engkau telah memberikan mereka. Setiap ada orang minta diberi, minta diberi, minta diberi.
Ya Rasulullah, engkau telah memberikan kepada mereka ya Rasul. Yo, apabila panjenengan sudah nggak punya, udah selesai, nggak usah ngoyo-ngoyo ngoten lho Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini diminta diberi. Bahkan di saat sudah tidak punya sama sekali, Rasulullah mengatakan, udah kamu beli gandum di warung sana, kami beli ini di sana, nanti yang bayar saya. Sangar kan? Luar biasa kan? Saya itu sering ada orang hutang sama saya nggak punya. Apa kata saya? Udah, itu ada mobil, udah gedekan. Nanti yang bayar saya. Pada akhirnya itu yang bayar saya. Berlatih. Itu mobil ras nggak ada kan? Ada orang hutang, hasil gedekan itu. Harus seperti itu. Jangan pernah khawatir. Kamu khawatir fakir. Jangan pernah takut fakir. Lapo. Dulu kita lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kau lahir apa? Bawa sandal. Sandal carry mana? Baju nggak bawa, ilmu nggak bawa, semuanya nggak bawa. Yang ada hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya dengan titipan ini ditasarufkan dengan baik. Paham? Seluruh sekujur organ tubuh ini milik Allah semua. Akal, mata, semuanya ditasarufkan yang baik. Cuma sihat. Paham? Cuma sihat. Fama kallafakallah ma la taqdiru alaih. Ya Rasulullah, Allah tidak pernah menuntut panjenengan pada sesuatu yang panjenengan tidak mampu. Dikomentari Sayyidina Umar. Ma kallafakallah. Ma kallafa tidak pernah menuntut untukmu. Allahu Allah. Ma la taqdiru. Ma dengan sesuatu la taqdiru yang engkau tidak mampu. Alaihi badanya. Di waktu Rasulullah dikomentari oleh Sayyidina Umar, fakariha, Kanjeng Nabi benci dengan komentarnya Sayyidina Umar. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Kanjeng Nabi benci, gak seneng. Paham? Ini bukannya Sayyidina Umar itu suladab, enggak, tapi sayang karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi udah enggak punya. Kalau nggak punya ya udah. Apa kata Rasul? Udah, kamu nanti hutang aja. Nanti saya yang bayar. Dengarin ini, tak tutuk ego. Sekali-kali dermawan, Ustaz, udah ini tak belikan mobil, harganya sekian miliar, yang apa ngangsur saya. Pernah, weh? Pernah? Gak pernah. Kamu gitu. Saya itu yang asli itu, saya nggak pengen itu membebani orang. Enggak. Yang asli seperti apa? Bayar uang kos, pondok itu. Nggak butuh saya. Cuma itu pelatihan kamu dan ayah ibumu untuk dermawan kepada orang yang mengajari ilmu kepadamu. Hanya untuk melatih saja. Semuanya nggak bayar nggak masalah. Ya itu Muhammad rata membayar. Ini bapak rata tanggung jawab. Apa? Wedi karo pakmu. Amene. Tak tahu bayar itu. Payah, Mama sekali-kali bisa rayaku ngono, Mama. Apa? Enggak punya uang, jaluk pakmu jarane. Minta ayahmu, bercakapkan ke saya. Sedermawan. Berlatih mulai sekarang. Coba akhir. Itu motornya apa banyak nyervisnya betul. Servis kan aja nanti. Semuanya dicek ini meteran ini. Dua-duanya dicek. Gelem numpak itu. Nyervis kan tahu gelem santri. Payah ini orang. Merugikan deh. Faqala rajulun minal ansar. Dan begitu lama ada seorang lelaki dari orang Ansor.
Kalau Sayyidina Umar kan orang muhajirin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfik wala tahab min dil ars iqlala. Anfik, sodakohkan, wala tahaf, jangan takut, mindil arsi, dari zat yang punya aras, iklalan fakir. Ya Rasulullah, udah, sodakohkan semua aja ya Rasul. Wala tahaf, jangan pernah takut. Harta yang kita miliki adalah hartanya zat yang punya aras. Jangan pernah takut fakir. Rata-rata orang itu takut fakir. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau membunuh anak-anakmu khasyata imlak, karena takut fakir. Rata-rata orang mateni anak ya, wedi fakir. Artinya we nak kabe ojo. Jangan takut fakir. Nanti bagaimana kalau saya punya anak banyak, nanti rakyatnya bagaimana? Lapo. Adanya anak, peluang pahala besar. Adanya anak, peluang kamu hamil, pahala besar. Peluang kamu melahirkan anakmu, pahala besar. Peluang kamu menyusui nyampe 2 tahun, pahala besar. Peluang kamu memberi nafkah, peluang kamu sedekah, peluang kamu memberikan yang terbaik untuk anak-anakmu, pahala besar. Jangan pernah khawatir fakir rojo. Gak bener itu. Ustaz, bagaimana kalau saya KB Ustaz? Bukan karena takut fakir Ustaz, tapi karena menurut dokter, kalau saya masih melahirkan maka akan fatal, saya akan mati. Lah itu nggak masalah. Jadi kalau tidak khasyata imlak nggak jadi masalah. Mungkin kamu KB karena apa? Dalam rangka untuk apa? Anak mungkin apa? Mungkin ganggangnya tidak terlalu deket deh. Abdullah sama si Husain kan deket itu. Si Abdullah sama si Osman deket itu. Tahun 2002 2003 si Husain lahir, 2004 si Abdullah lahir, 2005 si Husain lahir, 2006 setiap tahun lahir. Sangar kan? Itu kalau kamu itu KB, istrimu KB, suamimu memerintahkan kamu KB dalam rangka untuk biar apa? Gange rodok suwe, biar nanti nggak terlalu kedeketan. Kalau terlalu deket kan gelut itu. Iya gelut ya. Anak itu kalau terlalu itu nggak jadi masalah. Tapi menurut aku ya masalah. Masalahnya apa? Kamu takut kepada rezeki Allah. Cacili itu berdekatan kemudian gelut. Itu keutamaannya luar biasa. Kenapa? Jiwa kepahlawannya tinggi. Jadi awet cilik sekulino gelut. Jadi nanti kalau gedis sekulino itu menghadapi apapun sekulino. Kecilnya itu gesekan. Alhamdulillah saya dari nikah pertama sampai sekarang nggak ada anak-anak saya yang ngerepotin saya. Semuanya nyingkir semua. Si Abdullah nggak pernah tidur di kamar saya. Ini nanti si Usman gede sidik. 5 bulan udah nggak tempat kamar saya. Saya selalu ngantain baru terus. Teman-temanku itu rambutnya sudah beruban semua. Saya ya beruban, tapi kan sedikit kan. Ringose jenggotnya teman-temanku udah mulai memutih semua. Gak pusing mikir dunia. Kenapa gak pusing mikir dunia? Rapper, masa bodoh. Lah apa mikir kayak wong-wong ini? Puasa nggak? Kenapa nggak puasa? Khat. Ini kok khat nih? Ada yang khat. Kalau dalam keadaan khat temanmu puasa, itu hormati temanmu. Ojo mangan ini, wena ini. Nyata-nyata ini.
Eh, jangan, paham. Makan ya mumpet-mumpet nih, no. Jadi toilet. Fatabassama, kemudian Rasulullah senyum. Ada sahabat Ansor mengatakan, sedekahlah hai Muhammad, jangan pernah takut. Jangan pernah takut fakir. Harta yang kita miliki adalah miliknya zat yang mempunyai aras. Kanjeng Nabi senyum, pertanda Rasulullah bahagia. Wa urifa fi wajhihi, dan diketahui fi wajhihi, di wajahnya baginda Rasul al-bishru, bahagia, senang. Liqaulil ansari, karena ucapannya orang Ansor tadi. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, bihada umirtu, bihada, dengan ini umirtu, aku diperintah. Kanjeng Nabi diperintah apa? Diperintah untuk selalu berbagi, selalu dermawan, selalu memikirkan umat. Diperintah untuk memikirkan kebutuhan masyarakat. Ada perbuatan Kanjeng Nabi, setahu saya atau jarang wong lakoni. Bahkan bisa dikatakan 99% orang lakoni. Apa itu? Rasulullah sering nanggung utang sahabat. Kanjeng Nabi itu sering menyelesaikan hutang sahabat. Pernah nanggung utang kamu? Pernah kan? Kamu punya hutang enggak, Gus? Punya hutang enggak? Punya berapa? Kan. Tak suruh nanggung hutangnya saiki, siap enggak kan? 10.000. Punya uang 10.000. Punya, ambil sekarang. Kamu itu lakoni ilmu ngeteni sisu. Iya, kalau besok ingat. Nang ini kan ingat dia. Latih, Gus, ojo utang meneh, Gus. Itu kamu hutang untuk apa? 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 Jajan. Piye ngene iku? Ngene iki lho, jajanmu wis dadi tai. Pikiranmu susah. Menanggung utang. Akibatnya ngene iki nyusahke wong iki. Janjane ditedak kalong gara-gara kowe malah kalong. Aja dibeleni ngene iku. Makanan. Ora iso mangan gini iki. Ora nak mati. Lagi cah iki ora mangan. Dia sarapan dak makan siang, nyatane durip. Paham, Gus? Utang. Ya, marai kulino nanti. Jangan utang. Punya utang enggak? Neng. Enggak punya. Kamu punya utang enggak? Rasa malu. Biasanya malu-maluin kamu. Nor, Ra, punya utang enggak, Ra? Yang bener. Ketoro, giling-gilingnya gak semangat. Lagi mesti diutang. Berapa? No? Punya utang berapa? Kamu punya utang gak? Neng, woi, malah ngantuk saya ini. Hil. Oh, punya utang gak? Gak punya, tak bayar nanti. Kamu punya utang gak? Kamu punya utang gak? Kamu punya utang gak? Tak bayar nanti. Nah, Jana, kamu punya utang gak? Salah anak malah diwe utang nih. Jangan. Yang paling ngake utangnya paling muayat ya. Toro kau. Wajahi kayak Bang Titil lah. Utang. Paham ya? Kowe iki lucu, urusan perut atau utang. Utang itu urusan nyawa, jangan urusan perut. Ustaz, saya kalau nggak minum es teh hampir mati, Ustaz. Ya mati malah alhamdulillah ada. Orang ngebek-ngebek intinya. Iya. Kamu jangan
berlatih. Semakal bihada umirtu, bihada dengan ini umirtu aku diperintah. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk dermawan. Nyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, kanjeng Nabi mengatakan, ana aula bil mu'minin. Ana saya aula lebih utama bil mu'minina dengan orang-orang mukmin min anfusihim dari diri mereka. Maksudnya kanjeng Nabi yang berhak untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya. Berhak untuk menyelesaikan masalah kepada umatnya. Faman tufiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'u. Apa kata Rasul? Faman tufiya, faman maka barang siapa tufiya wafat. Barang siapa yang wafat minal mu'minina dari orang-orang yang mukmin. Dengerin ini. Tapi hadis iki aja mbodono anu wong sing diutang-utang. Faman tufiya barang siapa yang telah diwafatkan oleh Allah minal mu'minina dari sekian banyak orang-orang mukmin awit zamane kanjeng Nabi ila yaumil kiamat nyampe dina kiamat fataroka kemudian mereka meninggalkan dainan hutang fa'alayya qada'u fa'alayya maka bagiku qada'uhu yang menyelesaikan. Makanya kenapa kamu harus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kelak di akhirat kita semua yang mati meninggalkan hutang, kelak hutang kita akan diselesaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi lu sayangi karo sampean nyampe ngene, sampean kon maca sholawat tok ora gelem. Sesungguhnya kita orang ini membaca sholawat tidak untuk Rasulullah, untuk diri kita. Rasulullah itu seperti bejana yang terisi air sudah penuh. Kemudian kamu isi air lagi. Kira-kira airnya tumpah enggak? Tumpah. Kalau tumpah mengenai siapa? Diri kita. Kamu baca sholawat itu untuk dirimu. Tiada orang yang memperbanyak baca sholawat kecuali apabila dia punya masalah. Lengser itu masalahnya itu. Selesai masalahnya. Apabila mereka punya hutang, selesai hutangnya. Apabila mereka jomblo, nggak laku-laku nikah. Banyak janda-janda tua datang ke tempatmu. Untuk menawarkan putri cantiknya untukmu. Kamu. Ngarin ini. Tidak ada orang mukmin yang wafat sedangkan dia punya hutang kecuali Rasulullah yang akan menyelesaikan. Ojo gawe peluang lho ya. Alah, besok diselesaikan di Nabi Jangono ya, paham? Dulu Rasulullah di waktu masih hidup sering menyelesaikan hutangnya sahabat. Dilalah kersane Allah ada sahabat wafat punya hutang. Ada seorang sahabat punya hutang, sedangkan baginda Rasul enggak punya. Apa yang terjadi? Rasulullah enggak mau menyolati. Rasulullah enggak mau menyolati ini bukan berarti Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang itu, bukan. Kamu itu pikiranmu itu elek. Wajahmu wis elek, kelakuanmu elek, akhlakmu bejat. Mikir hadis keliru sisan. Maksudnya enggak gitu. Rasulullah takziah di tempat seorang sahabat. Ada seorang sahabat wafat. Lalu Rasulullah tanya, kebetulan yang ditanya itu orangnya kaya. Mana uangnya? Sudah diberikan. Kamu hutang sama siapa? Siapa? Mana? Siapa namanya? Wildan. Langsung bayar ke biaya minggu bagi jajan minggu. Ngerti aku. Bayar. Mana dan ikhlaskan dan nanti kalau utang sama kamu lagi jangan ya WA ke saya nanti tak duduk masih nyantri ya latihan utang jangan orang-orang nak mati saya bertahun-tahun gak pernah jajan nyata nih yo sama muayat gandeng saya.
Rasulullah itu takziah di tempat orang. Tanya baginda Rasul, kebetulan sing ditanyain orangnya kaya. Hah? Apakah si mayat punya hutang? Apa kata orang kaya tadi? Punya ya Rasul. Punya. Ya udah kalau gitu, udah kamu sholati sendiri. Saya tidak mau. Ini bukan berarti Rasulullah nggak mau nyolati jenazah yang punya hutang. Maksudnya sahabat yang kaya tadi biar bayar hutang. Paham? Kanjeng Nabi itu cerdas kayak kowe keplek. Mikir ngono. Saya sebabnya pernah barang siapa yang wafat punya hutang, maka Kanjeng Nabi dulu itu tidak mau mensolati jenazah gara-gara punya hutang. Cah iki ya uncali mikir. Gak ngono iku maksudnya iki. Ini yang ditanya sama Rasul orangnya kaya. Rasulullah itu cerdas, mesti iki kok sing bayar, ngerti. Kanjeng Nabi pinter acting ya. Kanjeng Nabi ini sutradara hebat. Gak kayak kowe. Kowe perlu disutradarai. Kanjeng Nabi nyuruh, udah kalau gitu sholati kamu. Saya tak pulang, Kanjeng Nabi pulang. Wis ngerti Kanjeng Nabi, nanti akan diikuti sama orang itu. Apa yang terjadi? Orang tadi tahu ngikutin sama Rasul. Ya Rasulullah, tolong ya Rasul, panjenengan ikut nyolati, nanti saya yang bayar gitu. Paham? Apa kata Rasul? Yang benar. Kamu yang menyelesaikan. Benar ya Rasul. Udah kalau gitu, saya akan ke sana lagi. Rasulullah datang lagi. Mensolati. Paham? Setelah mensolati baginda Rasul pulang. Nyampe di rumah setelah pemakaman baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah sedangkan mayatnya diadab oleh Allah. Mayatnya diadab. Kemudian suatu ketika Rasulullah ketemu sama orang kaya yang siap bayari. Ketemu, setelah ketemu ditanya, kamu udah nyelesain hutang saudara kamu kemarin yang wafat? Belum ya Rasul. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah melihat mayatnya diadab oleh Allah di kuburannya. Ngarin ini, sing diutang, sadar. Rasa utang mana? Dulu utang mana tuh? Kemudian orang tadi ini, ya Rasulullah, ya Rasul, nanti saya selesaikan hutangnya, kemudian pulang menyelesaikan hutangnya. Setelah menyelesaikan hutangnya, Rasulullah ketemu lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya melihat mayatnya sudah dingin, sudah tidak diadab oleh Allah. Iki Kanjeng Nabi, marifat. Kowe marifate karo duit. Maksudnya Kanjeng Nabi, biar ada sahabat yang wafat, hutangnya lunas, walaupun Rasulullah tidak bisa menyelesaikan, setidaknya cah iki sing menyelesaikan. Paham? Ini loh Rasulullah, jiwanya luar biasa, ada kayak kowe. Assalamualaikum, pikiranmu pikiran bisyarah. Olehmu salam ping telu gitu. Mungkin gempar. Ibu-ibu, bapak-bapak. Biar gempar. Ngono gempar untuk bisa roake. Kalau saya ngisi pengajian gak pernah turu kabeh karepe mulih ra apa-apa. Saya mendengarkan curhatan-curhatan umat. Dilalah. Ora ana sing takut tentang hutang Padahal bapaknya ana sing diutang itu, insyaallah aku gak gelem bayari. Kalau Kanjeng Nabi dibayari itu. Kita orang ini nasibnya jelek ya. Hidup di kurun para ulama. Ulama rapate niru Kanjeng Nabi. Niru mung pakaian tok. Besok biji. Ngersane Gusti Allah. Banyak ulama-ulama yang enggak mau pakai pakaian jubah, pakai serba, enggak mau beliau. Ngisin. Pakaiane koyok pakaian wali. Hatinya membusuk, kelakuannya penjahat. Paham? Imamai sak gendong-gendong,
Koyok wali kutub utara. Tapi otak bisnis ke umat. Ini akhir tahun 2026 sibuk gawe kalender. Santri ini mulai liburan gawani kalender 10-10 kabeh. Nyampe rumah wali santri yang pusing. Ya didol karo sapa. Ya hari gini semua orang sudah punya kalender di HP. Pasang. Ngono kuwi ning kalender itu ana fotone kiai ini. Kok ra isen nih? Wong kalender iki gawe njaluk duit. Paham? Lek kalender iki didol kan 20.000. Kiai ini sampai sak pondoke santri ini. Didol mergone 20.000. Kok isih larang bokonge artis ya? Iya enggak? Kiai ini didol 20.000. Apa? Nasu. Nasu, no. Saya gak pernah takut saya. Jangan seperti itu. Niru Kanjeng Nabi yang sayang ke umat. Bagaimana kamu akan sayang sama suamimu? Kamu sama temanmu aja kamu gitukan. Yang sayang, jangan dihutangi. Kalau hutang cepat-cepat dibayar. Jangan merugikan orang lain. Paham? Jangan perintah-perintah. Kanjeng Nabi itu nggak pernah perintah sama sahabat. Beliau kalau beli sesuatu di pasar beli sendiri. Bahkan Rasulullah membawa barangnya dari pasar menuju rumahnya. Ada seorang sahabat yang menghampiri, ya Rasulullah saya bawakan. Apa kata Rasul? Yang punya barang berhak untuk membawanya. Ya kayak kowe terima gue dompet deh kon kebatno santri. Kan? Sombong noto sandal lho ngakon santri ya. Buka pintu mobil lho. Mau buka, nunggu santri ini buka. Woi, kiai keplek. Woi, dadi kiai gue. Jangan seperti itu, Bang. Rasa sombong, rasa kemeletaan. Kayak paling mulia. Siapa dunia ini yang mulia? Siapa juga? Allah kan? Jangan senang ditunduk-tunduki santri. Jangan senang dicium tangannya sama santri. Jangan mau. Bam. Rusak. Saya kemarin itu kedatangan seorang kiai. Datang. Kiai. Putranya berapa? 12. Masya Allah. Istrinya berapa? 1. Innalillah. Kok bisa ya? Panjenengan sekaya ini istrinya 1. Saya mikir saya. Ini rumah sana. Panjenengan itu seumpamanya orang Jawa Timur atau orang Madura istrinya udah 4 kiai. Alhamdulillah. Nambah istri ya. Nambah Ocit, nambah Muayyad, nambah Bilal. Keren. Tak antar ke Demak Kota. Dalam perjalanan Gremeng terus kiai jenengan hebat ya. Punya mobil banyak, punya tanah banyak, punya rumah banyak di mana-mana, istrinya 1. Kok bisa ya? Mau saya saja fakir istrinya 2. Dalam hati saya, wong iki konyol lagi. Ini provokator ya. Padahal ning buriku ana istriku ya. Istriku saya lihat di kaca atau metat-metot. Metat-metot ya. Goblok ya. Woi, dengerin, Bang. Woi, iki suragena niru Kanjeng Nabi ing dalem masalah bojone. Rasulullah istrinya banyak, sunah. Bareng nyelesaikan utang ora gelem. Dengerin ini. Sekali-kali nyelesaikan utang kayak Kang iki lho. Ikhlas enggak? Gremeng enggak? Yang bener. Ingin kau ngaji tentang gremeng asem. Nasib. Gus, jangan diulang lagi. Jangan ulang lagi. Pokoknya si ikhlas. Tapi hati ini kan gremeng. Dopo ngerti. Kalau nggak percaya, belalah dadanya. Kalau ngomong duitku kaleng wae eman-eman no. Nah santri, ngaku sing guru besar wae. Eman-eman. Au doyaan falyatini wa ana maulah.
atau kau menemukan seseorang yang tersia-sia, maka datangkan kepada aku yang akan memeliharanya, aku yang akan menjadi walinya, aku yang akan menjadi maulanya. Ini Rasulullah yang seperti ini. Apabila ada orang yang tersia-sia datang ke tempatku, aku akan mendidiknya, aku akan merawatnya, aku akan menafkahinya. Wa man taraka malan faliwarathatihi. Apabila ada orang punya harta, udah berikan sama ahli warisnya, bukan berikan kepada saya. Ini luar biasa kan Nabi. Ini orang yang perlu kita contoh. Paham? Hai, paham? Perlu dicontoh. Paham dul? Ngantuk. Mengko keliru keterangannya itu. Itu seperti itu haram. Berhubung krip-krip. Yang ditukan halal. Hei, paham? Kamu tuh nanti kalau sudah boyong, kalau kamu sudah sukses, saya nunggu sukses. Nanti kalau sudah berkeluarga, kalau nelpon teman-temanmu, yang pertama kali kamu tanyakan, jangan jumlah anak. Anakmu piro, jangan. Punya hutang enggak? Paham? Kamu punya hutang enggak? Kirimi nomor rekening saya yang menyelesaikan. Itu santri al-mubarak. Kamu itu. Wah, paham? Nanti kalau sudah boyong, telepon nama temen. Pertama kali yang kamu tanyakan, Mbak, punya hutang enggak? Nanti kalau orangnya ngomong, ya Allah Mbak, saya terjerat hutang. Udah, bilangin aja. Ya tanggung jawab, bayar dewi. Saya sendiri juga punya hutang. Aja ngono. Malah nambahi pusing ya. Ya Mbak yang sabar, kirimin nomor rekening, saya tak bantu. Saya punya uang di rekening saya 10.000. Nyatanya ini 10.000 ya lunas. Semoga saja tidak hutang selamanya ya. Tidak ada hidup yang jadikan susah, yang susahnya melebihi semuanya, kecuali orang hidup punya tanggungan hutang. Saya enggak? Tidak ada hidup yang paling pahit. Hidup yang paling pahit di antara rasa-rasa yang pahit, kecuali seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Jangan terbiasa minta tolong sama orang lain. Oke? Paham ya? Bisa nelponi kanca-kanca, diutang pura. Bayar dewi. Kirim nomor rekening, saya bantu gitu. Kamu punya utang enggak? Punya. Apa itu? Kreditan mobil. Udah, kirimi nomor anunya. Setiap bulan saya selesaikan. Luar biasa. Alah, we praktek ilmu sidik. Listrik masjid mati padahal ngisi pulsane 50.000 laporan. Lapor. Listrik masjid mati. Listrik masjid mati bakile. Jika nak kota amal le. Tapi bagi apa duitnya? Duit kota amal itu manfaat apabila ditasarufkan. Betul? Orang bertasaruf no. Ini adalah akhlak baginda Rasul yang jarang banget orang jalanin. Fal mislu hadzal karmi wal jud karamun wa jud. Fahal mislu hadzal karam wal jud karamun wa jud amal mislu hadzal irad wa ziyada iradun wa judun. Hayhat ayudrika sya'u man hadi sudurun fi qada'i wa asirun min mahasini allati la yusallaha adad wa la yudrak laha amad lam takmul fi ghairihi fayusawi wa la kadaba biyadidu yunawihi. Sulit nih orang ngalahke akhlake Kanjeng Nabi angel. Kowe bayar utangmu dhewe ora pecus ne. Tapi bayari utange wong gitu. Ini Rasulullah nyampe seperti itu. Kanjeng Nabi itu kalau ada jenazah yang pertama kali ditanyakan, punya hutang enggak? Punya ya Rasul, lalu diselesaikan. Kalau beliau tidak bisa menyelesaikan,
Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyelesaikan. Semoga saja kita semua bisa jalanin. Ya minimal menyelesaikan utangmu dewe. Kalau sudah bisa menyelesaikan utang sendiri, utangnya orang lain. Mumpung masih hidup, nanti kita kalau sudah mati tidak akan bisa melakukan seperti itu. Mayat-mayat itu menggembur, menangis, menjerit dalam kuburnya. Nyampe telinganya penghuni-penghuni neraka jebol gara-gara jeritan orang itu. Ngapain coba? Laula akhortani ila ajalin qalib fa'asaddaq. Ya Rabb, hidupkan kami sejenak saja. Apabila engkau hidupkan aku sejenak, aku akan mensodakokan sebagian harta bendaku. Semua harta bendaku pengen disodakon. Paham? Mumpung. Ustaz punya mobil enggak disodakokan? Enggak, mobil saya. Lihat terus mobil saya, mobilnya si cantik. Alah Ustaz poleng apa? Bondone di atas nama ke istri semua, padune gen ora disodakono. Alah malah ngono. Kira genah. Kalau istri kita cukupin dengan harta berlimpah. Istri kita ini mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Kalau istri kita tenang, ayam, tentrem, enak, semua keluarga jadi enak, tentrem, ayam. Mergo wong lanang gak kaya itu. Wong wedok itu gak bisa itu hidup tanpa harta, gak bisa. Gak bisa itu. Gimana coba? Wong Ramadan wae diterjang dora poso. Nek terima poso-poso Rajab. Sama putri gitu loh. Jangankan puasa Ramadan, sholat ini setiap bulan sering ditinggalkan. Berapa hari meninggalkan sholat? 1 bulan. 7 hari. Berapa hari? 5 hari. Berapa hari? 16 hari. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.